Di atas pondasi 5 sila, negeri kita berdiri. Sebuah janji luhur yang tercetak dalam setiap butir kata, harapan yang tak hanya untuk masa lalu, tapi juga masa depan. Namun, janji itu, apakah telah ditepati? Apakah kita sungguh menjadi bangsa yang berketuhanan, yang berperi kemanusiaan, yang bersatu, yang bermusyawarah, dan yang berkeadilan? Pancasila, apa kabarmu hari ini? Di mana letak keadilan itu? Mengapa manusia tak lagi saling memanusiakan? Di mana musyawarah saat keegoisan menguasai? Dan di mana kesatuan saat semua ingin menang sendiri? Selamat siang saudara-saudara, dengan saya Dina Novita Mulyawati melaporkan langsung dari depan gedung DPR RI yang dimana ribuan mahasiswa telah berkumpul sejak tadi pagi. Mereka datang dari berbagai universitas di penjuru dunia. Mereka menyampaikan pesan yang sama, yaitu reformasi total dan mundurnya Presiden Soeharto. Oleh karena itu, dengan memperhatikan ketentuan pasal 8. Turun sekarang juga! In the presidential palace, Suharto floundered, losing control of events. After failing to gain the support of religious and community leaders and the mass resignation of his cabinet, Suharto resigned in favor of his vice president and longtime protege, B.J. Habibie. Reformasi! Hidup mahasiswa! Hidup rakyat! Situasi di sini semakin memanas. Para mahasiswa tidak hanya menuntut perubahan, tetapi juga mempertaruhkan nyawa mereka untuk melawan tirani. Mereka menyoroti beberapa isu, mulai dari korupsi, kolusi, nepotisme, hingga krisis ekonomi yang menghancurkan rakyat kecil. Saudara-saudara, demonstrasi ini bukan tanpa resiko. Baru saja, bentrokan sempat terjadi antara aparat keamanan dan mahasiswa. Gas air mata ditembakkan untuk membubarkan massa. Tetapi para mahasiswa tetap bertahan. Mereka bertekad untuk terus memperjuangkan apa yang mereka yakini sebagai hak rakyat Indonesia. Ini bukan hanya sekadar protes biasa, ini adalah suara generasi muda yang muak dengan ketidakadilan. Mereka membawa harapan jutaan rakyat yang menginginkan perubahan. Hari ini, sejarah sedang ditulis di jalanan Jakarta dengan darah, air mata, dan keberanian. Kami akan terus memantau situasi di lapangan. Dari gedung DPR RI, saya Dina Novita Mulyawati melaporkan untuk Anda semua. Kembali ke studio.
beberapa dekade, apakah suara mereka telah didengar sepenuhnya? Apakah pengorbanan mereka telah membuahkan hasil yang setimpal? Atau apakah kita masih terjebak dalam bayang-bayang yang sama? Sejarah terus berulang. Suara rakyat yang menuntut keadilan tak pernah benar-benar padam. Di setiap sudut negeri, mereka kembali berdiri. Kali ini, suara berteriak serentak mengenai lingkungan yang dirusak, hak-hak yang diabaikan, dan keadilan yang belum ditegakkan. Undang-undang Cipta Kerja. Wah, gak bener nih. Harus turun gak sih kita? Harus demo sih kita. Boleh tuh. Neng, sini dulu bentar. Kamu yakin mau ikut demo itu? Ibu dengar kemarin banyak yang terluka. Polisi sudah pakai gas air mata. Ibu tahu kenapa aku harus ikut. Undang-undang Cipta Kerja ini menghancurkan masa depan kita. Buruh jadi susah, petani kehilangan tanah. Nanti siapa yang bisa bertahan kalau semua hanya untuk yang punya uang? Ibu ngerti, tapi apa yang bisa kamu ubah? Hukum itu sudah disahkan. Yang kamu lawan itu bukan cuma undang-undang, tapi orang-orang besar di atas sana. Justru karena mereka besar, Bu, kita tidak bisa diam. Kalau kita semua menyerah, siapa yang akan bicara untuk kekalahan mereka? Kami mungkin cuma 4 orang, tapi kalau semua orang seperti kami bisa menjadi suara yang mereka dengar. Hati-hati di luar sana, jangan sampai kamu terluka. Ibu tenang saja, ini bukan cuma tentang aku, ini tentang kita semua. Omnibus Law! Bawa pesan ini lari ke keluargamu. Nama kita diinjak lagi. Hapus Undang-Undang Cipta Kerja! Selamat datang, masuk kencang tanpa diundang. Buruh, bukan budak! Minum lepas dahaga. Keadilan itu bukan cuma mimpi, Bu. Selama masih ada yang percaya, masih ada yang memperjuangkan, kita pasti bisa melawan. Harus kuat, tak terbutakan dunia akhirat. Yang patah tumbuh, yang hilang berganti. Gapura hancur, dibangun lagi. Karena peradaban takkan pernah mati. Walau diledakkan, diancam untuk diobati. Darurat. Sudah dari dulu, Nak. Kita ini sudah lama nggak punya pilihan. Siapapun yang duduk di atas, tetap saja hidup kita begini-begini saja. Sekarang lebih parah, Pak. Orang yang benar-benar peduli sama rakyat kecil malah susah dapat tempat. Tapi mau bagaimana lagi, Nak? Demo. Apa itu bakal bikin mereka dengar? Kita harus bersuara, Pak. Kalau semua orang berpikir percuma, mereka akan terus mena-mena. Demokrasi ini milik kita, bukan milik mereka. Target kami adalah bagaimana revisi Undang-Undang Pilkada dibatalkan sepenuhnya, tidak ada pembahasan lanjutan, tidak ada embel-embel apapun itu. Kami ingin dibatalkan sepenuhnya dan semua pihak yang ada menghormati putusan MK. Sampai jam berapa akan bertahan? Sampai menang. Jika ada tembok yang benar terlalu kuat, rapatkan barisan petir di kepala tangan. Ku tolak sistem pemilu yang tidak adil! Di jalan, ku hanya beritahu bahwa selalu ada jalan. Jika kau sangat serius ingin perubahan, mereka kira kau rumah. Hukum bukan untuk elit! 8 tahun bupati ini sudah mengakomodir, ya, tidak ada kurang, tidak ada lebih dari putusan Mahkamah Konstitusi 60 dan 70. Apakah kita bisa setujui? Kita setujui? Alhamdulillahirrabbilalamin.
Di tengah gelapnya kekuasaan, suara rakyat selalu menjadi cahaya persatuan. Meski dipinggirkan, perjuangan tidak akan berhenti, karena demokrasi adalah hak yang harus dipertahankan. Apakah kita benar-benar menghormati perbedaan keyakinan, ataukah kita justru menjadikan agama alat untuk memecah belah? Kemanusiaan itu adil, tapi apakah kita sudah beradab atau justru mereka yang lemah terus tertindas? Kita bersatu katanya, tapi mengapa kita lebih sering saling membenci, saling curiga, daripada saling mendukung? Permusyawaratan katanya, tapi siapa yang benar-benar mereka wakil? Suara rakyat atau suara kepentingan? Keadilan sosial bagi siapa? Apakah untuk semua? Atau hanya untuk segelintir orang yang berkuasa? Pancasila bukan hanya teks yang dibacakan di podium. Ia adalah tindakan. Ia adalah janji yang terus kita jaga. Tidak untuk hari ini saja, tapi untuk generasi yang akan datang. Kita tahu perjalanan ini belum usai. Kita tahu banyak mimpi Pancasila yang belum terwujud. Tapi lihatlah, ada harapan di setiap langkah kecil yang kita ambil bersama. Ada cahaya di setiap tangan yang terulur, di setiap hati yang tulus berbagi. Reformasi membuka jalan, tapi jalan itu tak akan pernah selesai tanpa langkah kita hari ini. Perjuangan mereka adalah estafet yang kini berada di tangan kita. Sebab Pancasila tak bisa hidup hanya di kata-kata. Ia hanya nyata dalam tindakan. Dari generasi ke generasi, perjuangan ini terus berlanjut. Pancasila adalah bintang penuntun, dan kita adalah penggeraknya. Pancasila bukan hanya milik masa lalu. Ia adalah kompas yang kita bawa di tengah badai tantangan baru. Dari reformasi hingga hari ini, perjuangan belum selesai. Kita masih berjalan di jalan yang sama, dengan mimpi yang sama. Sebuah Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur. Kami akan terus memantau situasi di lapangan dan Dia masih berdiri, bendera makin tinggi, berkibar tiap pagi dimakan matahari. Merah makin memudar, yang mulon merasa benar, putih makin menguning, yang pintar masih berpaling. Di siswa tenang kawan tak kabar, bertahan buat apa, belum ada artinya, masih di